Ini bentuk penghinaan terhadap negara. Tindakan tegas Pak. Yang pasti kita negara tidak akan bisa dimain-mainkan. Mana? Tidak ada, nanti kita tutup Pak. Pak Omen. Siap, terima kasih Pak Omen. Siap Pak, siap. Siap. Salam hormat ya, salam buat Pak Wali Kota ya. Siap, siap. Pak Omen. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat bertugas. Sama-sama Pak. Siap. Ya, terima kasih. Kemudian hari ini ada Pak Gubernur Riau juga di sini. Ya. Dalam rangka sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan yang dilaporkan oleh Dari perizinan ada? Hah? Pimpinan DPRD dia ke sini lagi menuju lagi di jalan dari gedung DPRD ke sini ini paling lama berapa 10 menit ya? Saya duduk di sini sudah berapa lama? Setengah jam lebih. Satu jam lah kita di sini belum menuju juga ya kan? Kita punya institusi kepolisian. Selain kepolisian aja nanti. Sehebat apa sih mereka? Karena gini, mereka ini kan merasa punya backing. Seakan-akan negara selama ini bisa disuap. Nah, ini nggak bisa. Kalau mampu mereka menjuap kita, kita mau tahu semangat sehebatnya mereka juap kita. Jangan nantang-nantangin kita soal suapan. Praktek itu udah nggak laku di pemerintahan Prabowo. Di pemerintahan Pak Wahid juga udah nggak laku tuh praktek-praktek itu. Ya, yang kita lawan itu praktik suap yang selama ini dilakukan oleh para pelaku usaha. Sekali lagi, kita hadir bukan untuk menghambat bisnis atau usaha mereka. Kita hanya ingin memperjuangkan hak kawan-kawan yang ditagih jasanya itu doang. Dipulangin udah, kalau usah yang lain deh. Gitu. Saya kira aja Kita bisa didampingi polisi nanti. kalau jadi bandara nanti. Belum apa kita ini. Kan cek manifestnya nanti jam berapa. Nih gimana nih, kita ambil keputusan, kita datangin nih ke bandara nih. Gimana? Masa pejabat nyusul Pak? Ini penghinaan terhadap Penghinaan apa? Ya Pak, penghinaan ini Pak. Pak Kadir, kalau saran saya, tapi ini tentang penghinaan Pak Kadir, kalau bisa ditusuk sementara perusahaan ini, ya, di stop untuk sementara beroperasinya sampai ada kejelasan dari pihak Polda. Kan ini sudah ditangani oleh Polda juga. Ya. mana Pak? Bayangkan institusi negara hari ini untuk kedua kali tidak dihargai. Pak Dir, Ada gubernur, kan ada ini kita, ada ini Pak Dir, sudah kepolisian. pengaduannya sudah di Polda, sudah ditangani. Kita serahkan aja ke pihak hukum. Tapi untuk sementara kita minta di Snaker untuk Snaker kota untuk melakukan tindakan lah ya. melakukan tindakan untuk sementara. Ya, bisa Pak. Apa boleh gitu Pak? Hah? Iya kan Pak. Tidak, kasusnya tetap ditangani oleh Polda, tapi secara perizinan kita minta untuk di stop. Jadi kami nanti dari kewenangan kota nanti mengecek seluruh perizinan mereka. Kalau masalah ijazah kami tidak bisa. Betul. Iya, Tapi izin misalnya mereka mau ambil izin, ya, izin pariwisatanya tidak ada, itu kan kami. Nah, boleh. Ini udah boarding. Udah boarding.
Jadi Pak Gub, kemarin kita sudah bilang apa kemarin? Jadi kan bisa disegel Kemarin yang kita segel di sana karena izin bukan mereka tidak ada. Kami tutup karena memang tidak punya izin edar. Waktu Kita kami cek datang, manifestnya Pak, berangkat kita cek mereka tidak punya izin. di bandara kita cek Pak. Tapi bukan Nah ini juga salah satu di luar kelaziman. Kan tidak lazim orang menahan ijazah. Jadi di luar kelaziman maka itu untuk dihentikan sebentar. Kan di luar lazim memang ada nih kelaziman orang menahan ijazah. Jadi tidak ada aturan di penahan ijazah tidak ada. Tak ada kan? Di luar kelaziman maka itu disnaker untuk Nanti koordinasi dengan Pak Wali Kota. Oke. Oke. Ada ya? Hari ini jelas owner ini tidak kooperatif. Tadi Pak Wakil ya, saya tegaskan sekali lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dewan Provinsi Pak ya, Pak siapa namanya? Pak Rizwan Iwan. Nah, beliau menyampaikan Bu Santi akan hadir di tempat ini. Beliau akan memberikan semua ijazah yang ditahan. Kemudian beliau akan minta maaf. Sebetulnya itu harapan kita. Selesai, udah cukup, kita pulang. Ternyata sampai detik ini tidak hadir dan beliau katanya di bandara mau ke Kuala Lumpur. Berarti ada itikat yang tidak baik. Kita udah sejam lebih menunggu di sini. Ini bentuk penghinaan terhadap negara. Pak, tindakan tegas Pak. Yang pasti kita negara tidak akan bisa dimain-mainkan. Kita tidak sedang meminta duit, kita tidak sedang memeras, dan kita tidak sedang menghalangi usaha dan bisnisnya. Kita hanya minta satu, hak rakyat, hak warga yang ditahan ijazahnya harus dipulangkan. Udah itu doang, terima kasih. Komitmen dan pemerintah apa Pak? Langkah selanjutnya kita serahkan ke penegak hukum. Kacau nih. Hari-hari dia mau belajar perjalanan. Itu aja dulu. Apa yang kita mainkan? Makanya ya proses hukum jalan terus karena kita bukan dalam arti menghalangi usaha apa yang dikatakan Pak Wamen tadi. Saya datang ke sini cuman pingin janjinya ingin menyerahkan ijazah. Kita hadir di sini sebagai perwakilan pemerintah bahwa dunia usaha, pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu dalam rangka membangun negara ini. Gitu. Tapi beliau sudah janji sama Pak Iwan Patah akan ke sini ke kantor beliau. Ternyata Pak Iwan Patahnya dibohongi dia. Kemana kita Pak? Ya kan. Tapi ada indikasi mereka lari ke luar negeri Pak. Ya, Saya nggak tahu. Tapi dia ke Kuala Lumpur kata pengacaranya ya. Mungkin ada sesuatu mungkin Pak yang ditutupin. Kalau sesuatu nanti biar pihak kepolisian yang mendalami. Itu tindakannya seperti apa nanti Pak? Tindakan secara hukum tentu Pak Polisi nanti tanya Pak Polda. Ini Pak Dir. Tindakan operasionalnya? Pak Dir. Tindakan operasional? Pak Dir nanti ini dari kepolisian. Ya, untuk penegak hukumnya ada. Ya Pak Dir. Gimana Pak Dir? Ya. Kalau soal perizinan saya tadi sudah ngomong sama Kadisnaker Kota Pekanbaru karena ini izinnya Kota Pekanbaru. Saya sudah telepon Pak Agung sebagai wali kota bahwa tolong dicek benar di luar kebiasaan tidak ada perusahaan yang melakukan praktek-praktek seperti begini, maka dicek betul izinnya supaya tidak terulang kembali. Rakyat merasa aman dan nyaman dalam bekerja, bisnis berjalan dengan baik. Kita kan dunia ini tripartit butuh pengusaha, rakyat, pemerintah. Pemerintah itu pemegang regulasi. Ya, rakyat ini orang yang mencari manfaat. Ya, sama juga dunia usaha juga begitu, mencari manfaat. Ternyata ini tidak boleh dirugikan, harus ada pemerintah. Pemerintah inilah saya hadir di sini sebagai pemerintah supaya dunia usaha merasa terbela, rakyat juga merasa terbela. Ternyata saya ingin membela sama Pak Wamen tadi. Kami ingin bersama-sama menyerahkan ijazah umpamanya di sini. Ternyata beliau nggak ada. Janji sudah datang sama Pak Iwan Patah dari DPRD gitu guys. Ini ada para penegak hukum. Ada. Mungkin tanggapan Pak dari Dir, Pak apakah Radit. sudah ada laporan dari pihak korban Pak Dir? Pak Gubernur, memang benar dari minggu lalu setelah Agak jarak. untuk melaksanakan mediasi di Disnaker memang deadlock, jadi kami teruskan ambil alih acara ini dan kita minta kepada kuasa hukum untuk membuat laporan pengaduan ke tim Polda Riau dan sudah kita tangani dari minggu lalu. Jadi sudah ada 5 orang yang kita ambil keterangan, isinya dari pegawai yang sudah
resign dari tahun 2019. Ya. Memang permasalahannya di awal ada terkait masalah ijazah. Dari 4 orang ini kita sudah mendapatkan bukti dokumen serah terima ijazah dari pekerja kepada perusahaan. Memang yang lain kita belum dapatkan. Tapi kita tidak hanya berkaca ke fokus ke masalah ijazah saja. Kita juga akan dalamnya terkait dengan tidak pidana ketenagakerjaan yang lain. Antara lain terkait dengan ada indikasi gaji yang di bawah UMK. Kemudian yang kedua adanya jam kerja yang melebihi batas ketentuan dan tanpa ada uang lembur. Yang ketiga terkait dengan ada kemungkinan tidak didaftarkannya pekerja ini BPJS Ketenagakerjaan. Kita masuknya ke situ juga. Jadi lepas dari ijazah nanti kita masuk ke pidana yang lain di dalam undang-undang pekerjaan untuk menjerat pengusaha travel ini. Kapan dipanggil pemilik owner? Hari ini sebenarnya kita memanggil staf dari PT Channel yang menerima dokumen ijazah pada saat para pekerja itu mendaftarkan diri ke perusahaan ini. Informasi dari penyidik kami hari ini belum memenuhi panggilan, nanti akan undang kembali. Setelah alat bukti lengkap baru kita akan panggil ke pengusahanya. Oke, cocok. Tim sus ya dari proses hukum ya, jadi kemungkinan akan ada proses penangkapan dan sebagainya lah. Kita serahkannya ke kepolisian. Yang jelas hak ibu, hak anaknya terkait ijazahnya harus tetap dipulangkan. Kita harus ini dulu. Ini orang ini licik, ini licik banget nih. Itu licik dan keji, gitu loh, ya. Ibu doa aja, pokoknya ada Pak Gubernur, ada dari kepolisian. Hari ini ada wakil rakyat. Ini berpihak banget nih. Apalagi perintah Pak Prabowo dekat dengan rakyat, bekerja untuk rakyat dan bersama rakyat. Ya, hari ini apa yang saya lakukan ini bentuk perintah dari presiden kita, Bu. Ya. Ayo kita ke DPRD yuk. Kalau dia kayak gini terus dia masih bekerja, Pak. Bagusnya Iya, disegel. mau disegel. Segel ya.